silaturahim yang jarang. Sahabat kami ini mulai zaman Kiai Ridho juga sama-sama menjadi pengurus IPIM Kota, Kiai Haji Imam Mutawalli, dan tentunya para imamatil masajid dan musola sekecamatan Seibeduk yang tidak bisa kami sebut satu persatu namanya, semuanya yang kami hormati, kami muliakan. Bil iktifa wal iktisor, hamdalah sholawat mengikuti hamdalah sholawatnya para kiai sebelum kami. Karena waktu yang terbatas, kami akan langsung menyampaikan materi yang diamanatkan dalam halaqah ilmiah pada malam hari ini, di mana materi yang diamanatkan adalah tentang adabul imam, etika yang harus dimiliki oleh seorang imam, dan tentunya juga kriteria-kriteria yang seperti apakah seseorang itu layak, ideal menjadi seorang imam, baik dalam tinjauan syariat maupun dalam tinjauan regulasi pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama Negara Republik Indonesia. Para kiai yang kami hormati, kami muliakan, pertama, bersyukurlah ketika Allah takdirkan para kiai menjadi seorang imam dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kekurangan kelebihan dari pribadi kita semua maupun kekurangan kelebihan dari pengurus masjid yang memilih kita menjadi imam jamaah maupun imam masjid. Mengapa? Sebab imam itu orang-orang yang masuk dalam doa baik Rasulullah. Kalau kita statusnya imam, meskipun sekarang saya tidak imam, tapi ya lumayan lama juga jadi imam. 2014 nyampe Batam, pertama imam musola kecil namanya Sajdah. Lalu meningkat di musola, di masjid ya, Masjid Al-Qodar 2 tahun, lanjut kurang lebih 7 tahun di Masjid At-Taubah, rumahan Costa Rica Residen. Sekarang karena sudah tidak bisa lagi bagi waktu, dengan sangat terpaksa ngimami istri di rumah kalau ada kegiatan, plus jamaah yang ngaji di yayasan kami ya. Hadis riwayat sahabat Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al imamu dhaminun wal muadzin mu'tamanun. Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzin. Ini kata Nabi. Imam itu dhamin. Dhamin itu orang yang menjamin, orang yang memiliki tanggung jawab besar atas keabsahan sholat jamaahnya, sholat makmumnya. Kalau kita lihat syarah hadis ini, para ulama ahli hadis mensyarahi bahwa yahfadzu lil musallina shalah fatakunu sholatuhum tammah. Arti seorang imam itu penjamin adalah punya tanggung jawab besar menjaga sholat makmumnya, tentunya juga sholat dia sendiri, agar sholat makmumnya benar-benar sempurna.
Ya minimal secara syariat sah. Masalah diterima atau tidak itu urusan Allah. Sehingga ketika kita baca berita berapa sih gaji Imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman Sudes itu, saya pernah baca berita gajinya dikasih cek kosong sama kerajaan, suruh ngisi semaunya. Karena tanggung jawabnya besar. Sekali sholat ngimami berapa ratus ribu umat Islam, bahkan juta jika di musim haji. Sehingga wajar andai gajinya tak terbatas. Kira-kira di Sungai Beduk ada yang DKM-nya itu, ini Ustadz cek kosong silakan mau ngisi berapa. Karena tanggung jawabnya dunia akhirat. Karena tanggung jawabnya dunia akhirat, tak boleh kita terkhusus sebagai Dewan Kemakmuran Masjid mengangkat dengan tanpa selektif seseorang untuk menjadi imam. Nanti dijelaskan agak rinci berdasarkan beberapa hadis bahwa imam itu harus menguasai banyak hal. Begitu juga dari sisi regulasi yang telah diputuskan Kementerian Agama lewat Dirjen Bimas Islamnya. Wal muadzin mu'taman. Muadzin itu orang yang mendapatkan kepercayaan, harus bisa dipercaya. Mendapatkan kepercayaan untuk menjaga sholatnya orang banyak, mengingatkan tentang masuknya waktu sholat kepada umat Islam di sekitarnya. Makanya Nabi katakan wal muadzin mu'taman. Muadzin itu orang yang mendapatkan kepercayaan, amanah, harus benar-benar amanah. Ini muadzin gajinya mau tapi selalu absen terus saat tugas azannya. Alasan ini itu dan seterusnya. Lalu setelah Nabi katakan al-imamu dhamin wal muadzin mu'taman, Nabi berdoa, Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzin. Ya Allah, bimbing terus para imam. Kita didoakan Nabi loh, supaya terus dalam bimbingan Allah. Dan kita harus yakin bahwa doa Nabi ijabah. Cuma yaitu tadi, imam yang memang bertanggung jawab kepada jamaahnya. Terlebih kalau memang dia diangkat oleh seorang pengurus, itu juga apa yang telah disepakati antara dia dengan pengurus benar-benar disiplin dan dijalankannya. Kami para imam di kota ini kemarin kita rapat, ada info dari kecamatan, nggak perlu kita sebutkan, ada calon, ada 3 imam ini yang mau dipecat sama pengurusnya. Mengadu mau dipecat sama pengurusnya. Dari kota kita tidak kok lalu menerima aduan tersebut lalu membelanya dengan maksimal lewat advokasi hukum yang kita miliki. Karena mohon maaf, banyak kita temukan di lapangan imam yang indisipliner, nggak disiplin. Malam bergadang, saat subuh selalu telat jamaah, bahkan terkadang yang ngimami sudah orang lain, tinggalnya di rumah masjid, nggak jamaah. Ada kira-kira seperti ini? Ada? Mudah-mudahan nggak hadir. Kalau ada yang hadir segera tobat. Karena apa? Itu nanti yang akhirnya pengurus lapor ke kota. Sehingga di kota satu sisi itu adalah anggota kita, di sisi lain
dia indisipliner, tidak disiplin dalam menjalankan kesepakatan antara DKM yang memang mohon maaf menggajinya, memberikan fasilitas rumah, tempat dan lain sebagainya dengan tugas yang dijalankannya. Jadi kalau kita memang tergolong imam yang baik, Masya Allah, kita selalu dalam doanya Nabi, Allahumma arsidil a'immah, semoga Allah terus memberikan bimbingan dan hidayahnya kepada para imam. Tambah lagi satu hadis, man amma qauman, kata Nabi, orang ngimami kaum. Tentunya mungkin di zaman Nabi dan juga di kampung-kampung kita nggak ada imam bergaji seperti di Batam, nggak ada. Orang tua kami ya guru beliau Kiai Mukid itu ya mulai bujang ngimami sampai mati nggak ada gaji. Paling zakat fitrah saja menjelang Ramadan. Plus sarung gajah duduk yang kalau dipakai 3 kali ngeper. Entah sampai sekarang atau tidak, alam. Tapi sebelum kami hijrah sempat khutbah rutin menggantikan bapak yang memang sudah tidak mampu, ya nggak ada. Terus setiap khutbah pulang dikasih amplop itu nggak ada. Makanya terkadang apa 10 tahun kita khutbah gratis sudah dibalas di Batam ini ya. Jangan-jangan balasannya di Batam akhirat sudah nggak ada. Itu khawatirnya kita. Tapi ya cukup gitu. Mereka nggak pernah dapat gaji setiap khutbah, mereka ngajar tiap malam nggak ada, kemudian SPP bisa rutin dari wali santri nggak ada. Tapi alhamdulillah keluarga kami 8, yo urip, yo lemu, yo sekolah, yo mondok. Itu namanya barokah. Barokah nggak bisa dilogikakan. Nabi katakan man amma qauman, yang imami kaum, falyattaqillah, hendaknya dia bertakwa kepada Allah, wal ya'lam, dan hendaknya dia sadar annahu dhamin, dia penjamin, dia punya tanggung jawab besar, mas'ulun lima dhamina, pada jaminannya, keabsahan sholat jamaahnya. Kalau memang dia tergolong imam yang baik, in ahsana, ganjarani pahalanya, kana lahu minal ajri mislu ajri man shalla khalfah. Pahala semua yang pernah bermakmum padanya itu diberikan kepada dia min ghairi ayyang qussa min ujurihim syai'an, tanpa mengurangi pahala jamaahnya. Allah kasih pahala dari tempat lain, bukan mengambil pahala jamaahnya yang jumlah pahala itu sama dengan jumlah jamaah yang dipimpinnya. Alhamdulillah. Makanya yang semangat ngimami ya, harapan kita satu, terus dalam doa Rasulullah, Allahumma arsidil a'immah, dan harapan yang kedua, ini pahala orang-orang yang pernah bermakmum pada kita, pahala sholatnya itu juga Allah berikan kepada kita. Amin amin Allahumma amin. Regulasi pemerintah yang telah diputuskan oleh Bimas Islam, Perdirjen, Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam nomor 50582 tahun 2017, ada 8 syarat yang harus dimiliki oleh imam masjid. Jadi dalam regulasi pemerintah itu para imam ada istilah imam besar, ada istilah imam masjid tetap. Kalau imam besar itu dia tidak harus ngimami, tapi bertanggung jawab penuh mengkondisikan jamaah sholat 5 waktu berjalan dengan baik. Kegiatan-kegiatan Islami yang telah diprogramkan, baik jarak pendek, sedang maupun panjang, juga bisa berjalan dengan baik. Seperti Menteri Agama yang sekarang ya, itu kan sebelumnya merupakan imam besar Masjid Istiqlal. Yang sebelum beliau
Sama Ketua IPIM Pusat Profesor Dr. Kiai Haji Mustafa Yakub, itu juga imam besar Masjid Istiqlal. Beliau meninggal muktamar pertama, saya ikut hadir di sana, Kiai Jamjuri juga sepakat lewat muktamar terpilih Kiai Haji Nazaruddin Umar sebagai Ketua IPIM Pusat, dan qadarullah juga dipercaya menjadi imam besar Masjid Istiqlal. Ngimami? Tidak. Tapi bertanggung jawab besar atas jalannya kegiatan yang telah terprogramkan di masjid-masjid besar tersebut. Ada istilah masjid negara. Masjid negara itu ya masjid yang ada di ibu kota. Ada istilah masjid raya di provinsi. Masjid Raya Sultan Mahmud Riyad Shah itu milik provinsi sebenarnya. Meskipun yang bangun kota, saya nggak tahu ini, Ustaz Tri yang bilang ya, meskipun berada di kota Batam. Ada istilah atau yang Nur Ilahi ya, Kiai Mohid, yang Kepri, Nur Ilahi yang ada di Dompa, mohon maaf. Masjid Raya, ada Masjid Agung tingkat kabupaten, tingkat kota, Masjid Agung Batam. Di kecamatan namanya Masjid Besar di kecamatan. Di desa namanya Masjid Jami. Dan di tempat-tempat bersejarah, mungkin makamnya wali siapa, di situ ada imam khusus ya, yang bukan tergolong masjid besar, masjid jami, apalagi masjid raya, tapi masjid bersejarah. Di mana menurut peraturan Dirjen Bimas Islam ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk menjadi imam masjid negara. Ada itu secara rinci. Kami dulu menjadi pansel saat menyeleksi calon imam Masjid Agung Riyad Shah. Beliau termasuk calon ikut ujian seleksi. Nasibnya kurang bagus saja. Sebenarnya kalau mau jujur mengikuti aturan, ketika nambah imam sesuai aturan yang ada dan disepakati oleh anggota pansel, itu mestinya beliau. Tapi ya kita akui atau tidak, ada politik di sana. Mana yang lebih dekat, tiba-tiba nggak ikut pansel jadi imam berikutnya. Tapi itu urusan pemerintah ya, karena mereka yang gaji. Ya, masjid negara semisal syaratnya minimal hafal 30 juz. Ya bukan minimal, artinya hafal 30 juz. Karena 30 juz itu ya memang maksimal. Masjid raya seperti Dompa, Ande Sultan Mahmud Riyad Shah itu dianggap masjid provinsi minimal 10 juz. Masjid Agung minimal 2 juz. Itu ada ketentuannya di sana. Masjid Jami minimal juz 30. Masjid besar yang ada di kecamatan minimal juz 30. Kalau kita jujur kembali kepada peraturan ini, masjid-masjid jami yang ada di kampung-kampung kita, di sekitar kita, itu pun layak jadi imam ketika punya hafalan minimal juz 30. Nah, cuma kalau kita ngikuti aturan ini, ya mestinya gajinya harus ngikuti gaji yang telah ditetapkan sesuai peraturan Dirjen Bimas Islam. Kalau di Batam ini kan ada yang, kalau rata-rata di Sungai Bedok berapa, Ustaz? 1,5. Alhamdulillah lah. Di kampung nggak ada itu Pak. Kami ngimami puluhan tahun nggak ada gaji. Disyukuri ya. Nah ini regulasi pemerintah tentang masalah kriteria seseorang layak jadi imam. 8 perkara harus dimiliki secara umum.
mengecualikan kompetensi-kompetensi dasar, kemampuan-kemampuan dasar selain 8 ini. Laki-laki maklum, Islam wajib, sudah balik, sehat jasmani rohaninya, adil. Adil itu ya kalau maksiat tidak terang-terangan ya. Maksiat dirahasiakan, enggak terus terkenal tukang mabuk, enggak jadi imam meskipun hafal Quran ya. Berpaham, inilah kita harus bangga karena dari begitu banyaknya paham di Indonesia, Kementerian Agama lewat Dirjen Bimas Islamnya menetapkan yang layak jadi seorang imam itu harus berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya juga heran kok ada masjid di kota, masjid besar kecolongan gitu loh. Imamnya pahamnya nggak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah itu PR bagi Kiai Jamsuri. Mudah-mudahan nggak di masjid beliau. Kemudian memiliki komitmen terhadap dakwah Islam. Jangan hanya tugas ngimami saja, apalagi di Batam ya. Tugas imam itu berat. 24 jam, bahkan mulai jamaah mau lahir, sampai akikah, sampai mati, sampai sudah mati talqin, sampai sudah mati 7 hari, 40 hari, itu semua banyak yang tergantung pada imam. Nggak tahu kalau di sini. Kalau di Bengkong imam harus siap fardu kifayah, imam harus siap acara 7 hari Ustadz, acara lahiran nanti kekah, Masya Allah. Makanya ketika ini benar-benar mampu dia jalankan dengan benar, dhaminun, dan dia benar-benar penjamin, punya tanggung jawab besar, minimal keabsahan sholat jamaahnya, dia dalam doa Rasulullah arsyidil a'immah senantiasa didoakan agar dibimbing oleh Allah dengan hidayahnya. Para imam yang kami hormati, kami muliakan. Kemudian petunjuk Rasul tentang siapa yang layak bagi imam. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud, Nabi katakan ya ummul qaum aqra'uhum. Yang layak menjadi imamnya kaum itu urutannya 1, aqra'uhum li kitabillah. Yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Aqra'uhum ada 2 tafsir. Tafsir pertama yang paling banyak hafalannya. Tafsir kedua, hafalannya sih nggak banyak, tapi bacaannya bagus, sesuai dengan ulumul Quran. Karena ada, mohon maaf, ya meskipun tidak semua, ada orang hafal Quran bacaannya nggak bagus. Ada ya? Ada. Anak saya yang kedua itu, dulu ketika umur 6 tahun, saya pondokkan di Pondok Pesantren Tahfidz Al-Husna, Mayong Jepara. Itu belum bisa baca Quran. 1 tahun dapat 3 juz. Dapat 3 juz itu plus surah-surah populer, Waqiah, Rahman, Yasin. Tapi nggak bisa baca Quran. Karena metode yang digunakan metode tasmi'. Pokoknya anak ini tiap hari didengerin Quran terus. Nanti ustadz-ustadznya capek, dihidupkan LCD didengerin dan hafal. Tapi kalau disodori Quran suruh baca masih terbata-bata. Makanya aqra'uhum itu ada 2 penafsiran, yang paling banyak hafalannya, yang kedua yang paling bagus bacaannya. Tidak menutup kemungkinan di satu daerah ada orang yang hafal Quran tapi bacaannya kalah jauh dibanding yang hafalan Qurannya hanya sedikit. Kemudian kalau bacaannya sama, siapa yang layak di antara keduanya?
fa'alamuhum bisunnah, yang paham fikih. Kalau lihat urutan hadis ini, tetap prioritas pertama adalah aqra'uhum. Tapi ternyata ulama-ulama memberikan penjelasan dari hadis ini, kalau ada dua imam, satu hafalan Qur'annya banyak, bacaan Qur'annya bagus, tapi nggak paham fikih. Yang satu hafalan Qur'annya sedikit, bacaan Qur'annya pas-pasan, tapi menguasai fikih. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Kalau lihat hadis tadi, yang lebih utama seolah-olah adalah yang paling banyak hafalannya, paling bagus bacaannya. Ternyata ulama-ulama ahli fikih dengan banyak istimbat hukum dari beberapa dalil menyimpulkan yang paling layak dengan segala kekurangan hafalan dan bacaannya adalah yang paling paham fikih. Mengapa? Sebab dalam praktek jamaah banyak ranah fikih yang dibutuhkan. Ada kasus imam lupa cara mengingatkannya bagaimana, fikih itu bahasannya. Ada kasus imam lupa kunut, sudah terlanjur sujud. Apakah imam berdiri lagi atau melanjutkan sujud? Lalu makmumnya bagaimana? Ngaji kemarin ada yang tanya, sebab itu terjadi karena ketidaktahuan makmum, imam lupa kunut, terlanjur sujud, yang lain subhanallah, ada yang teriak lupa kunut. Nah, kemarin ngaji di masjidnya Ustaz Jamal, itu terjadi. Itu kan butuh jawaban, dan yang paham jawabannya adalah orang yang paham fikih. Belum nanti masalah istikhlaf. Nah, istikhlaf ini mohon maaf, banyak para imam yang tidak paham tentang masalah istikhlaf. Kalau kita ngaji bab jamaah dengan kitab-kitab yang besar, itu ada bab tentang istikhlaf. Apa arti istikhlaf? Kalau imam batal itu loh, apakah terus jelonong ditinggal begitu saja jamaahnya sehingga bisa jadi bubar, atau dia harus minta ganti orang lain? Terus caranya bagaimana? Lalu siapa yang dipilih? Itu ada satu bab khusus bahas tentang itu, namanya bab istikhlaf. Ini kalau nggak paham fikih, tidak akan tahu solusinya. Dikuatkan dengan dalil ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak mampu mengimami sholat, yang ditunjuk bukan Ubay bin Ka'ab yang terkenal hafal Quran dan bacaan Qurannya bagus. Yang ditunjuk juga bukan Zaid bin Sabit, Muawiyah bin Abu Sufyan, sekretaris pribadi Rasulullah yang menjadi tim penulis mushaf Al-Quran karena hafalan Qurannya bagus, bacaan Qurannya bagus. Yang ditunjuk siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang hafalan Qur'annya pas-pasan, yang hafalan Qur'annya juga kalah dengan sahabat-sahabat yang ahli Qur'an tadi. Mengapa Nabi menunjuk Abu Bakar As-Siddiq? Karena beliau lebih menguasai sunnah, lebih menguasai syariat. Kalau dibahasakan sekarang, lebih paham fikih dibanding sahabat-sahabat yang ahli Quran tadi. Sampai Imam Ar-Ramli itu mengatakan, andai ada imam satu hafal Quran, bacaannya bagus, satu yang dihafal hanya Fatihah, la ghairuha, yang dihafal hanya Fatihah, tapi yang hafalannya hanya Fatihah, paham fikih. Yang satu dia hanya hafal Quran, Qurannya bagus. Beliau katakan tetap lebih utama yang ahli fikih, meskipun bacaannya hanya hafal Fatihah. Nah terkadang mohon maaf, kalau kita mau jujur,
Sebab DKM di masjid-masjid Batam merasa gaji imam itu terkadang yang diseleksi, dipercaya menjadi imam itu yang dicari bacaannya. Padahal terkadang, mohon maaf, fikih dasar saja yang dipercaya jadi imam itu nggak paham. Apalagi sampai far'un mimmasailil fikhi, cabang-cabang permasalahan dari fikih. Ya gimana ya, kita mau protes, itu pun mereka yang gaji. Berkali-kali mulai zaman Kiai Ridho usul agar SK itu yang mengeluarkan jangan DKM, minimal KUA, syukur Kemenak, itu tetap gak bisa Pak. Sebab apa? Andai pun SK itu keluar dari KUA, kalau DKM sudah gak seneng imamnya, ya pecat. KUA datang, kalian memang gaji, sudah selesai, mau berargumen apa? Jadi itu PR besar mulai ada IPIM, ini termasuk pendiri pertama ya. Itu sampai sekarang, bahkan rapat Sabtu kemarin, itu pun masih jadi perbincangan kita bagaimana supaya SK imam bukan dari DKM tapi dari minimal KUA atau syukur Kemenak. Cuma permasalahannya, kalau nanti DKM sudah mulai nggak seneng sama imam, meskipun Kemenak turun tangan, ya tetap pecat-pecat. Kemenak mau berargumen apa? DKM ngomong, memang kalian yang gaji dia. Kalau kalian gaji silakanlah pilihkan imam. Sudah selesai. Nah itu PR kita ya. Makanya kami juga punya pengalaman jadi imam. Imam bukan alat pemuas, pasti ada yang nggak puas, tapi berupaya supaya ya mayoritas puas dengan pelayanan kita. Yang nggak suka pasti ada, tapi yang suka juga ada. Jangankan kita ya Ali walaka muhibbun mufrid wa mubghidun mufrid. Sayyidina Ali yang begitu sempurna saja Nabi katakan ada pecinta fanatikmu, tapi juga ada pembenci fanatikmu. Puas tidak puas itu sesuatu yang penuh dengan keniscayaan, berupaya maksimal untuk bisa melayani keinginan jamaah. Makanya tadi ya, berupaya apa yang telah disepakati antara DKM dengan para imam dikerjakan sesuai dengan yang telah disepakati. Sudah jam 10 ternyata ya. Ini saya kira sebenarnya masih ada ini ya. 10 menit. Tanya jawab atau kita singkat untuk adab yang masuk di adab ya. Ya, 10 menit kita sampaikan fokus pada adab menjadi imam. Imam sholat maksudnya. Bukan imam masjid ya. Kalau imam masjid banyak tugasnya. Mulai orang mau lahir sampai mati, setelah mati itu imam punya tanggung jawab besar untuk ngurusi keperluan dan kebutuhan jamaah. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali tentang adab yang perlu dijaga oleh seseorang ketika menjadi imam jamaah, imam sholat. Jangan sok-sokan, ya harus tahu itu. Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayahnya ada pembahasan khusus tentang adabul imamah, adab etika yang harus dijaga. 8 perkara kata beliau harus dijaga seorang imam. Kalau pengen ketika menjadi imam, yang komplain pasti ada itu, yang komplain pasti ada. Hanya Rasulullah yang ketika ngimami gak ada yang komplain. Rasul meninggal, Abu Bakar mulai yang muda-muda komplain karena terlalu lama. Apalagi Mu'ad bin Jabal. Sampai suatu ketika karena begitu lamanya sahabat Mu'ad bin Jabal ngimami, ada sahabat yang karena punya kesibukan, ini mufaraqah. Tersinggung Mu'ad bin Jabal, dipanggil, dimarahi, ditegur, dimunafik-munafikkan. Yang mufaraqah ini mengadu kepada Rasulullah.
dimarahi, dimunafikan. Mengapa? Saya mufaraqah. Kenapa mufaraqah? Kelamaan Mu'adz bin Jabal ngimami. Ternyata yang ditegur bukan kok sahabat yang menjadi makmum yang mufaraqah, bukan. Bukan kok kamu itu jadi makmum, ikuti saja imammu, jangan banyak komplain apalagi mufaraqah. Tapi yang dipanggil Mu'adz bin Jabal, yang ditegur, diingatkan, kamu kalau ngimami sholat, wahai Mu'adz, fal yuhafif, cepat, ringan. Sebab di belakangmu ada orang tua, ada orang sakit, ada orang yang punya kegiatan, balik kerja dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu sholat sendiri, fal yuhafif, fal yutawwil masya, silakan sholat selama-lama, nggak apa-apa. Nah, terkadang mereka yang suka sholat terlalu lama itu dalilnya, Nabi itu kan sholatnya juga sampai kedua kakinya bengkak. Ini harus diluruskan. Dalil itu sahih. Kesaksian Sayyidah Aisyah, iya. Hatta tatafattara qadama. Nabi kalau sholat kedua kakinya bengkak, tapi itu Nabi sholat sunnah. Nabi sholat sendiri. Pertama, jadi imam harus ayyukhaffifa sholatah. Sholatnya cepat. Sahabat Anas bin Malik 10 tahun khidmah di keluarganya Rasulullah bersama ibunya. Beliau memberikan kesaksian, aku banyak bermakmum pada sahabat. Dan sungguh tidak ada imam yang sholatnya lebih cepat dan lebih sempurna sebagaimana sholatnya Rasulullah. Jadi Rasul itu kalau ngimami cepat. Sahabat Abdullah bin Abbas terkenal kalau sholat cepat. Kiai-kiai kami ada yang hafal Quran padahal itu. Hafal Quran, tapi yang dibaca ya kul yakulhu. Sholatnya cepet. Ya, sholatnya cepet. Hafal Quran. Ya, banyak kiai-kiai kami. Di kampung kami itu pertama yang hafal Quran namanya Kiai Jalil, alumni Matolek Kajen. Nah, gurunya beliau juga. Kamu masih ingat ya? Kiai Jalil itu terkenal sholatnya cepet. Nggak terawih. Sholat jamaah cepet, hafal Quran itu. Bahkan bisa dikatakan pertama kali ada orang hafal Quran beliau, adik bapak saya itu. Nah, beliau saksi. Bunyai Hajar, gurunya punya Hana Al-Baqarah. Karena kakak perempuan saya, seangkatan dengan beliau kakak perempuan saya, itu ngapalkan Quran di Bunyai Hajar juga. Itu sholatnya terkenal cepet. Hafal Quran. Sampai sekarang masih hidup. Putra Mbah Maksum Lasem. Yang pernah mondok di Kajen ada namanya Yimawardi. Itu guru istri saya. Saya nikah beliau yang ngakatkan. Tuamunya Masya Allah luar biasa. Terkenal ahli falak. Sholatnya cepet. Pokoknya kita nggak ngatasi. Kita mau dibaca cepat apapun, kita pokoknya ikut. Kita ngikuti madhab Hanafi yang kita nggak ada kewajiban baca apapun saat sholat sebagai makmum. Saking cepatnya. Ibnu Abbas ini ternyata sholatnya juga sangat cepat. Jadi ada riwayatnya. Dan gak ada riwayat Ibnu Abbas yang sholatnya begitu cepat ditegur Rasulullah. Yang ada riwayat Mu'adz bin Jabal ngimami kelamaan ditegur Rasulullah. Paham? Apalagi kalau masalah sholat sunnah dimasalahkan 20 rakaat 7 menit, enggak lah, 20 menit itu terlalu berlebih itu. Jadi kalau jadi imam, sholatnya cepat. Saya pernah bermakmum pada Kiai Muwahhid ini termasuk cepat beliau. Nggak tahu sekarang. Dulu awal di Batam selalu bermakmum cepat, cepet teman tuh kan sholatnya kan. Iya, sholatnya cepat. Yang penting rukun tidak ditinggal. Yang kedua, la yukabbiru ma lam yafrogil muadzin minal imamah wa ma lam tastawi syufuf. Yang harus dijaga, jangan takbir sebelum iqamah selesai dikumandangkan dan sebelum jamaah terkondisikan. Jangan jamaah masih semrawut, egois, imam egois karena dia mau ada kegiatan tanpa babi ibu langsung takbir. Padahal qomat saja belum selesai, makmum masih pada berlari berdatangan. Nah, itu imam nggak jaga adab.
Jadi kondisikan sudah rapat, lurus, baru takbir mulai sholat. Yarfa'il imam sauta bit takbirat. Suara takbirnya kenceng. Ya, agar makmum tahu kita sudah berpindah ke gerakan berikutnya. Tapi sekarang kalau di Batam khususnya enggak usah teriak-teriak, sudah kenceng. Karena umumnya pakai mikrofon. Yang keempat, yusirru bidu'ail istifta wa ta'awud. Setelah takbiratul ihram, baca doa iftitah dan ta'awudnya sebelum Fatihah, jangan kenceng-kenceng. Sir saja, baru Fatihah di rakaat pertama, kedua, pada sholat jahriyah, mulai bismillah kenceng. Yang kelima, yaskutul imam saktatan akibal Fatihah. Setelah amin, jangan langsung nyambung surah atau ayat. Apalagi waladdallina bismillah, enggak, jangan. Waladdallin, kalau mazhab Syafi'i disunnahkan baik yang baca maupun yang mendengar, baik dalam sholat maupun di luar sholat, membaca doa Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin. Jangan langsung disambung, tapi kasih jeda. Kalau makmumnya ridho, jedanya sekiranya cukup untuk membaca Fatihah. Biar saat kita baca Fatihah tadi mereka melakukan kesunahan mendengarkan bacaan Fatihah imam. Tapi kalau semisal itu kelamaan menurut pandangan makmum, ya pokoknya ada jeda lah. Jangan langsung amin. Kecuali tarawihnya orang kampung ya, Kiai ya. Oh, itu amin, pokoknya nggak ada wakaf, wasol semua itu. Yang keenam, kata Imam Al-Ghazali, jadi imam jangan membaca tasbih lebih dari 3 kali. Saya tadi, ya Allah, lama kali rukuknya. Bermakmum di satu masjid. Lama kali. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, dan itu dikuatkan penjelasan Imam Al-Ghazali yang terkenal ahli tasawuf, yang kalau kita ngaji Bidayatul Hidayah, beliau jelaskan selain subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ada doa-doa panjang ruku', doa-doa panjang i'tidal. Tapi kalau jadi imam makruh imam tasbih ruku', tasbih sujud lebih dari 3 kali bacaan tasbihnya. Subhana rabbiyal, jangan digenapkan 11 kali. Makmum yang rematiknya kumat ini gerutu akhirnya ya. Subhana rabbiyal azim bihamdi 3 kali saja. Jangan lebih dari 3 kali. Kalau sholat sendiri silakan. Yang ketujuh, la yazidu ba'da tasyahudil awal ba'da qawlihi Allahumma salli ala Muhammad. Tahiyat awal ya itu cukup sampai Allahumma salli ala Muhammad, jangan ditambahi wa ala ali Muhammad. Bahkan tahiyat akhir enggak perlu tambah doa kalau jadi imam, cukup innaka hamidum majid. Meskipun ada kesunahan doa yang lumayan panjang, minimal minta dijaga dari 4 perkara: adzabil qabri, adzabin nar, fitnatil mahya wal mamat, fitnatil masihid dajjal. Pandangan Imam Ghazali, kalau jadi imam enggak disunahkan tuh, lamaan. Jadi innaka hamidum majid. Cuma permasalahannya sekali lagi, di Batam rata-rata imam digaji. Dan mohon maaf, ada sebagian masjid karena DKM-nya merasa gaji imam, praktek ibadahnya sesuai selera DKM masjid. Betul tidak? Imam gak berani macem-macem. Mau ngamalkan yang ada di Bidayatul Hidayah, waduh, hilang pangan punggung. Betul tidak? Nah, itu harus saling memaklumi. Artinya ya kalau memang
kondisi kita di Batam yang memang bergaji, pokoknya jangan terlalu cepat, tapi jangan terlalu lambat. Ideal kalau jadi imam memang cepat. Sebagaimana petunjuk dan perintah Rasul, fal yukhaffif sholatak. Wahai Mu'ad, kalau kamu jadi imam, ringankan sholatmu. Tapi kalau kamu sholat sendiri, fal yutawwil masya'a. Kamu mau 1 rakaat 1 jam pun silahkan. Paham ya? Dan yang terakhir, yaktasiru fir rak'atainil akhiratain alal Fatihah. Di rakaat ketiga keempat meskipun ini mukhtalafeh, sesuatu yang debatable di antara ulama, apakah di rakaat ketiga keempat juga disunahkan baca surah? Dalam mazhab Syafi'i secara mazhab di rakaat ketiga keempat untuk duhur, asar, isya, di rakaat ketiga untuk maghrib tidak disunnahkan membaca surah, cukup Fatihah saja, jangan ditambahi surah maupun ayat-ayat Al-Quran. 1 jam juga ternyata ya. Mungkin ini materi yang bisa saya sampaikan, karena sebenarnya saya mau menyampaikan khusus ini saja, tapi ada permintaan tadi di jalan, sekalian disampaikan regulasi menurut pemerintah, kriteria seseorang layak jadi imam itu seperti apa, ya terpaksa kita sampaikan semua. Paling banyak materi di sini nih di Sungai Beduk. Mudah-mudahan manfaat barokah, menjadi ilmu yang manfaat barokah. Amin amin Allahumma amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator. Biar moderator langsung. Masih jatahnya moderator, ya. Terima kasih Nanti hadir telah menyampaikan dan memaparkan ilmunya pada malam hari ini. Saya yakin apa yang disampaikan meskipun 1 jam menimbulkan sesuatu yang terutama bagi yang memang betul-betul haus akan ilmu dan penjelasan. Oleh karena itu kami ingin kita buka bermain jawab. Para imam barangkali ingin menyampaikan pertanyaan, kita beri waktu atau 3 kesempatan 3 pertanyaan. Silakan. Silakan nanti tidak menyebut nama dan tempat tugas ya, sebutkan nama masjidnya. Mohon dibantu mengurus kecamatan untuk memberikan atau mendistribusikan ini. Pada Bu Ustaz ya. Silakan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad dari kawasan dulu. Yang pertama, Ustaz Hakim, karena pelajaran ini sangat bagus dan otomatis bisa jadi pengingat dan referensi saya terkhusus ya kali ini. Saya minta ada semacam berbentuk file PowerPoint boleh, ataupun kalau mungkin bisa juga berbentuk hard copy gitu, karena itu akan menjadi terus jadi perubahan. Saya juga alhamdulillah kayak juga Pak. Oh ya. Jadi otomatis saya juga harus menyampaikan ke imam yang ada di tempat saya. Kemudian yang kedua untuk Dr. Muhid, apakah sama seandainya di masjid saya juga sudah termasuk izin dari Basnas, sehingga kami bisa melayani masyarakat untuk fasilitas yang tadi, misalkan ada yang meninggal, sakit, atau bahkan mungkin ada yang butuh untuk pendidikan. Itu pertanyaan saya. Baik, langsung ke pertanyaan kedua ya. Kita panel ya. Ada yang jawab di rumah, saya atau yang lain Baiklah.
Kalau ada yang kayak seperti ini cabut biar suaranya masuk. Kalau kita bikin pasang. Alhamdulillah dikasih Pak Kiai dan nama saya Mulyadi Takawami di Simpang Kampung Kuning. Kalau tahu kenal dengan tetangganya Kampung Aceh di situ ada dan alhamdulillah sudah banyak paparan tadi yang disampaikan. Alhamdulillah terima kasih atas ilmunya. Dan kami masjid kami yang bila tingkat kelurahan kayaknya, jadi masih aman walaupun hafalannya sekedar. Kalau tadi kan tingkat negara 37, provinsi 15, kecamatan, ya kami tingkat kelurahan mungkin juz amma setengahnya. Baik, pertanyaan sedikit mungkin yang masalah fikih apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi. Mungkin kalau kita sebagai makmum tadi, mungkin kalau kita sholat zuhur atau sholat yang lain rakaat yang ketiga Pak Kiai, biasanya terkadang ada yang waktu lama sekali membaca Fatihahnya. Kira-kira di saat kita sudah selesai baca Fatihah itu rakaat ketiga atau keempat itu, apa yang kita baca? Apakah diam saja gitu? Atau boleh kita membaca surah-surah Al-Quran atau ayat Al-Quran lain ataupun doa di saat itu? Karena tadi disampaikan tidak disunnahkan membaca, menurut Imam Syafi'i tidak membacakan ayat yang lain. Tapi terkadang ada yang waktu lama sekali gitu, kita sudah selesai Al-Fatihah pun belum selesai juga. Itu mungkin lagi pertanyaan kami. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ada nggak? Kalau nggak ada langsung dijawab. Yang fikih terkait fikih monggo ilmu nanti yang terkait dengan regulasi Basnas bagi yang gede. Terakhir satu, saya lihat. Ya. Lanjut bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai masalah imam yang sholatnya apa? Jadi mengatakan macam tadi. Nah itu bagaimana? Kadang makmum ini piye? Selesai. Nah itu sudah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang. Baik, terima kasih. Yang pertama, permintaan materi. Saya kalau ngisi dimanapun, apalagi beliau yang dibanding kecamatan lain paling cerewet ini, paling cerewet. Sebelum datang itu pokoknya sudah minta materi, siap. Saya biasanya terkadang kirim via WA. Kemarin masalah korban, entah disampaikan ke anggotanya atau tidak, materi korban saya pun juga sudah saya berikan ke Ustadz Tria Gunawan. Ini nanti boleh kita kirim. Sebenarnya ini materi-materi yang ya tidak terlalu berbelit-belit saja ya. Ini. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan fikih masalah apa tadi ya? Oh iya. Jadi begini. Sangat tidak disunahkan bahkan makruh seorang imam di rakaat ketiga, keempatnya zuhur, asar, isya dan ketiganya maghrib membaca surah atau membaca ayat setelah Fatihah. Sekarang permasalahan yang menjadi makmum. Terkadang sudah selesai Fatihah, imamnya entah apa yang dibaca lama sekali saat di rakaat ketiga maupun keempat. Apakah diam atau baca apa? Maka ulama menjelaskan di rukun-rukun tawil secara garis besar sholat itu rukunnya terbagi menjadi dua. Ada rukun tawil, kita boleh lama di sana. Mau 1 jam, 2 jam, bahkan semalam suntuk boleh. Ada rukun qashir, kita nggak boleh lama. Rukun tawil itu apa? Berdiri, kita boleh lama. Riwayat masyhur, sahabat-sahabat Nabi sholat malamnya 2 rakaat, selesai 30 juz. Lamanya di mana? Saat berdiri. Menyelesaikan 15 juz. Lalu di mana lagi yang tergolong rukun tawil? Rukuk boleh lama saat sholat sendiri.
Lalu di mana lagi? Sujud boleh lama. Apalagi Nabi katakan bahwa jarak terdekat antara hamba dengan Tuhannya adalah hala sujudi fa'aksiru fihid du'a. Yang paling dekat hamba dengan Allah itu saat sujud, maka perbanyak doa di sana. Jadi saat berdiri, ruku, sujud, itu kita boleh lama-lama di sana. Tapi saat i'tidal nggak boleh lama. Orang sholat 2 rakaat, sujudnya di rakaat pertama 2 sujud 1 jam silakan. I'tidal nggak boleh lama. Duduk di antara 2 sujud nggak boleh lama. Karena i'tidal dan duduk di antara 2 sujud itu status rukunnya mukhtalaf fiqh. Kalau ngikuti mazhab Hanafi, Pak, meskipun sholat wajib, i'tidal duduk di antara 2 sujud itu enggak rukun, sunnah. Sebab memahami yang namanya sholat itu ya rukuk sujud. Makanya ulama kita yang namanya Imam Syi'bi berpendapat sholat jenazah enggak perlu wudu. Kenapa? Kalau namanya sholat ya ada rukuk sujud, itu enggak ada kok. Itu hanya intinya doakan mayit. Tapi jangan diamalkan ya, jangan diamalkan. Cuma Imam Syi'bi dalam Qutul Habib, sarahnya Fathul Qorib yang terkenal dengan Tausyih berpendapat begitu, sebab yang namanya ruku, yang namanya sholat ada ruku, sujud, jenazah enggak ada. Kalau sholat sunnah, mazhab Syafi'i sendiri mukhtalaf fiqh, Pak. Masalah i'tidal dan duduk di antara 2 sujud. Mu'in dibuka tuh bahwa menurut pendapat yang kedua, i'tidal duduk di antara 2 sujud dalam sholat sunnah hanya sunnah. Makanya kalau ada orang traweh nggak pakai i'tidal dan duduk di antara 2 sujud, jangan salahkan itu. Dia lebih faqih daripada kita. Yang mengamalkan masalahnya ahli fikih 4 mazhab, hafal Quran, punya pondok toreko, ribuan santrinya. Masalahnya yang ngamalkan beliau. Nah, kalau yang ngamalkan preman ya bolehlah kita kritik. Karena memang masalah duduk di antara 2 sujud dan i'tidal itu terjadi perbedaan pendapat dalam mazhab Syafi'i. Dalam sholat sunnah ya, itu ada yang mengatakan hanya sunnah. Lalu apa yang kita baca saat berdiri daripada nganggur? Baca Quran. Kalau berdiri, perbanyak baca Quran. Kalau kita lamanya di rukuk, perbanyak zikir dan tasbih. Kalau kita lamanya di sujud, perbanyak doa. Pahala baca Quran itu ada 3 riwayat. Riwayat yang sahih. Nabi katakan, man qara'a harfan min kitabillah, baca 1 huruf dari Al-Quran, falahu hasanatun, wal hasanatu fi 10 amsalihha. La akul alif lam mim harfun, walakin akul alif harfun, lam harfun, mim harfun. Kata Nabi, 1 huruf yang kamu baca dari Quran, maka 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan orang baca alif lam mim 1 huruf, tapi aku katakan alif lam mim, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Alif lam mim dibaca benar, 30 kebaikan untuk pembacanya. Ini ketika dibaca di luar sholat tanpa wudu. Kalau dibaca di luar sholat dengan wudu, maka dilipatkan 25 kebaikan. 1 hurufnya. Kalau dibaca di dalam sholat, pasti dengan wudu. Seperti tadi, daripada nganggur, baca Quran lah. Meskipun, kata beliau, hamdalah atau fatihah yang diulang-ulang. Atau surat ikhlas yang diulang-ulang. Maka 2 riwayat. 1 riwayat, baca Quran dalam sholat. 1 hurufnya 70 kebaikan, riwayat kedua 100 kebaikan. Maka ketika ada kasus seperti itu, sudah selesai Fatihah kita, itu Allah kasih kesempatan memperbanyak ngambil pahala kebaikan, baca Quran saat berdiri. Paham ya? Entah surat ikhlas diulang-ulang. Sebab pahalanya
dalam sholat 1 huruf 70 kebaikan, wa fi riwayatin ukhra, riwayat kedua 100 kebaikan. Baca Pak, baca. Tapi kalau jadi imam, Fatihah selesai langsung ruku. Ini satu. Yang kedua, masalah lupa lagi. Pertanyaan fikih yang kedua, apa tadi? Siapa yang nanya tadi ya? Hah? Ayo, lupa semua. Yang nanya tadi siapa yang nanya? Oh bukan, sebelum ini ada lagi. Hah? Tadi siapa yang nanya tadi? Ya, Ustadz, apa pertanyaannya tadi? Hah? Oh iya, sudah ya, sudah. Berarti imam itu memang seharusnya jangan yang punya was-was dan was-wasnya parah. Gak layak itu jadi imam, ya. Kalau was-wasnya, ya banyak kayak kita yang was-was. Saya selama di Lirboyo hampir nggak pernah tidak jamaah dengan Bayi Idris. Bayi Idris Marzuki itu, mohon maaf Kiai, itu termasuk was-was tapi ya ringan was-wasnya. Jadi kalau baca Fatihah terlebih takbir itu sering beliau ulangi. Kayak ada yang kurang. Sebab ya memang kalau kita paham ilmunya Pak, dalam takbiratul ikhram itu niatkan harus dibarengkan. Membarengkan dalam takbir itu ada yang disebut muqaranah syar'i, ada yang disebut muqaranah urfi. Muqaranah syar'i atau hakiki itu mulai hamzanya Allah sampai ra-nya bar itu harus penuh niat. Itu sulit Pak. Sehingga untuk mengamalkan itu banyak yang was-was, merasa tadi niatku hanya di Allah Akbarnya kosong, diulangi lagi. Karena ingin mempraktekkan muqaranah hakiki atau muqaranah syar'i. Kalau muqaranah urfi, yang penting dalam takbir, entah di awal takbir atau di akhir takbir, minimal 3 perkara kalau dalam sholat fardu, qasdul fi'li, fardiyah, ta'yin. Loh, imam ini harus bisa jawab loh ini. Ini fikih dasar. Dalam sholat fardu, qasdul fi'li, fardiyah, ta'yin. Kalau jadi makmum harus iktidaan atau makmuman. Itu yang penting ada dalam takbir. Mau di Allahnya Allah, Akbarnya kosong, boleh. Mau di Allahnya kosong, Akbarnya penuh niat itu boleh. Itu namanya muqaranah urfi. Bagi yang mampu muqaranah syar'i, nggak boleh praktekkan takbir muqaranah urfi. Paham? Paham kan masalah muqaranah ini? Nah ini termasuk materi yang nanti disampaikan dalam Prodikmas. Ini dulu termasuk penggagas Prodikmas. Sukses, kuliah 6 bulan. Mudah-mudahan itu terlaksana Pak. Sangat besar manfaatnya sebab materi Prodikmas bukan hanya masalah fikih, ada akidah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu yang seperti apa sih, cirinya apa? Dalam mu'in, penyebab orang was-was itu hanya 2. 1, bodoh tentang agamanya Allah. 2, ngikuti bisikan setan. Sudah itu saja. Cuma biasanya kami juga was-was dulu ketika belajar fikih yang benar. Terlebih najis yang letterlek madhab Syafi'i. Masya Allah, ke kamar mandi pakai sandal. Tapi ketika kita sudah ngajinya mu'in, alah jebule wis nggak perlu seperti itu. Sebab dikatakan najis itu kalau kita yakin. Kalau itu hanya prasangka. Tadi kan orang lewat sini, dia bawa sandal. Sandalnya kan tidak dicuci dulu. Bisa jadi. Itu nggak usah diterima itu. Nah, jadi dikatakan najis kalau yakin. Tapi kalau ini suci apa belum, cukup prasangka. Itu kemurahan syariat kita. Jadi bagaimana kalau nemui imam yang seperti itu, kasih nasihat. Kalau bisa ngobati, kalau Ustaz Tri mungkin punya keahlian meruqyah, diruqyah biar enggak was-was. Ya, kalau was-was itu repot, kasihan makmumnya. Apalagi imam berbayar. Kalau imam gratis, orang tua kita dulu di kampung nggak masalah.
digaji kayak ngene dapurane pecat. Saya kira itu ya, saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, lanjutnya. Pukul 22:20. Saya minta pendapat para musyawirin atau saling sedikit apakah perlu ditambah lagi termen dialognya? Cukup. Satu lagi. Itu belum dijawab Basnas. Ya, dari situ baru kita. Ini menurut saya adalah materi yang sangat bagus dan saya berharap apa namanya ini live atau tidak di kamera ini dibagikan kepada para imam. Ya. Karena ini bukan Share di grup, share di grup. Acara apa namanya di masjid juga belum ada share-sharean kepada anggota grup apa berupa apa namanya yang di masjid. Langsung. Dan banyak sekali hal-hal yang seperti ini tidak bisa dipakai anggota dan memang ini akhir yang menjadi bahan selalu murojaah bagi para imam. Itu aja Pak. Iya, langsung aja. Intinya materi dan kemudian kalau ada dokumen seperti ini, linknya nanti di-share kepada. Ya, Kalau kita dengarkan jawaban dari Basnas terkait dengan sudah ini. UPZ-nya UPZ berapa Pak? Dapat 2. Pertanyaan selanjutnya, Nanti langsung jenengan print bagikan aja yang butuh ya materi ini tadi. aktif apa pasif bukan di mana? Kalau Belum. aktif, berarti kemarin ada Email nanti email. mestinya daftarkan kan? Karena ada Basnas itu membantu melatih weather selama seminggu. Orang nanti Basnas memberikan mesin kepada UPZ-nya. Kalau UPZ-nya nggak aktif, informasi seperti itu ya nggak tahu. Kalau nggak tahu ya gimana gitu kan? Tak lama lagi mungkin